Kemarin ada kalimat dari Bahlil ya, kalau nggak salah. Susah dari mana? Anda kurang introspeksi diri, gitu ya kalimatnya. Coba introspeksi diri. Kalimatnya Bahlil, Pak Bahlil seperti itu. Waktu dan tempat langsung saya serahkan. Mohon Mas Abram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi yang sangat menyenangkan dengan anak-anak, kagok rasanya. Tapi juga kasih Simbah Toto untuk ngomong serius sih gitu ya. Mohon maaf, saya akan mengikuti petunjuk beliau, cerita tentang salam dari awalnya dan seterusnya. Dan sebenarnya yuk jarinnya. Ketika kita bikin salam dulu, saya baru tahu sekarang Pak Toto. Kalau sebenarnya dasar dari salam itu sama dengan dasar dari pendidikan Illuminati. Wah, ngeri ya. Ini iluminasi yang katanya apa sebenarnya? Konspirasi teori, tapi ada basisnya juga itu. Tapi memang salam konsep pertamanya adalah pemahaman bahwa orang tua adalah guru pertama dan guru adalah orang tua kedua. Jadi orang tua dan guru itu sama-sama mendidik anak tidak sebagai entitas yang terpisah, tapi sebagai entitas yang saling sinambung untuk memberi pembelajaran. Nah ini suasana ini wis gayeng ya kita tadi kemasukan aku kita di nganu Pak. Gelap iki ngomongin serius ya. Oh ya gayeng. Saya tidak akan panjang-panjang ngomong beberapa intinya saja. Beberapa inti yang paling pentingnya. Saya cukup dulu proses dengan Pak Toto dengan Bu Wahya cukup panjang ngobrol tentang bagaimana anak-anak pendidikan dan seterusnya. Yang salah satu yang paling kita soroti adalah bagaimana konsep pendidikan jadi terkotak hanya urusan ilmu pengetahuan. Padahal itu hanya sebagian kecil dari pendidikan. Karena ilmu pengetahuan bisa didapatkan di mana saja betul. Tapi kalau pendidikan itu beda dengan sekolahan. Pendidikan itu mendidik. Satu hal yang paling kunci yang pernah kita bahas dulu yang saya bilang bahwa itu juga jadi ilmu tertinggi yang iluminasi. Konsepnya sangat sederhana, tapi banyak yang tidak yang melupakan itu. Apa sih yang diajarkan ke anak-anak? Itu sederhana. Bahkan orang tua kadang-kadang lupa belajar itu. Belajar tiga tahap. Pertama, memahami sebab akibat. Nomor dua, memahami sebab akibat. Kalau gini maka jadi gini, kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini. Fondasinya itu memahami sebab akibat. Setelah itu mengalami sebab akibat. Oh, kalau saya berbuat baik, dibaikin sama teman. Kalau saya jahat, dijahatin sama teman. Itu mengalami sebab akibat. Terus yang ketiga adalah mendesain sebab akibat. Hanya orang yang paham, manusia yang paham sebab akibat yang bisa menuju masa depannya. Kebanyakan manusia menuju masa depannya bercita-cita dengan berharap mendapatkan dari langit karena tidak tahu konsep mendasar tentang sebab akibat. Karena apapun yang kita lakukan adalah sebab yang akan menghasilkan akibat. Itu sebenarnya sangat simpel. Semua orang yang meremehkan, tapi itu kunci dari semuanya. Dari semuanya yang hidup di dunia, di alam bumi ini. Memahami sebab akibat, mengalami sebab akibat, sehingga kemudian mendesain sebab agar mendapatkan akibat yang kita harapkan. Semua teori-teori di sekolah itu adalah teori tentang sebab akibat. Agar kita paham ilmu, setelah itu paham dunianya, seolah-olah kita bisa agar kita paham sebab akibat, tapi nggak pernah diajari gimana mendesain akibat, mendesain sebab sehingga mendapatkan akibat. Saya tak ngomong panjang nanti malah apa namanya mendiskusi kalau gayeng, tapi 25 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk ini. Anak saya juga duduk di sini karena ya
saya paham konsepnya. Apalagi umur segitu itu paling penting untuk memberi dasar, memberi lambaran untuk kehidupan sebelumnya. Satu yang bisa didapatkan kelihatan utama ketika anak sekolah di salam dan tidak di salam. Si anak mendapatkan masa kecilnya. Si anak tidak terlalu cepat dikungkung oleh situasi, tidak dikontrol situasi sosial, tidak dikungkung oleh dogma, tapi si anak dibiarkan eksplorasi menjadi dirinya sendiri. Itu momen yang hampir dunia modern menghilangkan semuanya. Karena anak jadi terbiasa patuh, bukan terbiasa mengikuti apa yang dia inginkan, diharapkan. Karena kalau ada keinginan dia tahu konsekuensinya. Sebab dari keinginan akibatnya adalah belajar. Aku pengen mainan gawe apa? Ya akibatnya itu sinau gawe gitu. Jadi salam sendiri konsep dari awal memang pengen membuat sepemahaman saya membuat si anak mengalami sebab akibat tersebut. Jadi sebagai yang tidak mudah adalah konsepnya, sehingga sepemahaman saya atau tidak mau bikin cabang karena orang harus terlibat. Konsep yang pertama tadi, orang tua adalah guru pertama, guru adalah orang tua kedua, sehingga tidak bisa dipisah itu. Kalau orang tuanya tidak tertarik mendidik anaknya, ya rasa gini nih, itu terasa Toto ini. Nah, orang-orang terasa Toto kan jarang tuh. Apa saja? Ini jadi Pak Toto kayak di pasangan McDonald sekali nyeluk gitu. Sponsor cepet banget jane. Pak Toto kan tidak semudah itu juga dengan kalau visinya sama, kalau punya apa namanya cita-cita yang sama, kemudian kan nyambung. Ada sekolah yang mencoba mereplikasi dengan caranya sendiri dengan adaptasi di daerah mana Pak? Ciamis ya. Ada sekolah Mekar itu juga mirip seperti sekolah salam, belajar dari salam, tapi bukan cabang salam. Bisa dikatakan cabang ideologi, bukan cabang ekonomi. Cabang ideologi dari salam itu sekolah Mekar itu juga hanya yang dari situ tipikalnya sama seperti apa namanya anak-anak di salam. Yang naik panggung ngomong itu nggak takut, mengekspresikan dirinya tidak takut. Karena dari kecil dia diajari untuk berekspresi, mencari daripada untuk mencari bersalah nanti. Yang penting alami dulu sebab akibat, ngelihat efeknya, kesandung, lor dan seterusnya lah. Dan 25 tahun bukanlah waktu yang sepertinya ini bukan percobaan Pak Toto dan buah ya. Sepertinya ini dedikasi hidup Pak Toto dan buah ya. Sepertinya tidak terlalu banyak saya minta agar kita tepuk tangan bersama yang keras untuk Pak Toto dan penghargaan kepada beliau berdua yang pengalaman di sosialnya sudah sangat banyak mendedikasikan dirinya untuk mendidik generasi muda. Saya tidak yakin banyak orang yang mampu melakukan itu. Dan Pak Toto bahasanya selalu dramatis. Ini mau judulnya dramatis banget itu. Rubuhnya sekolah rakyat kami. Sekolah rakyat karo setelah rakyat sing 3 juta maksudnya sing sosok itu ya. Bukan. Ini mungkin maksud Pak Toto adalah tidak mudah menghadapi situasi sekarang. Apalagi keadaan sudah berubah dengan teknologi. Ngomongin AI. AI ini benar-benar membuat kita harus berpikir ulang tentang pendidikan. Dan menurut saya yang paling siap menghadapi AI adalah pendidikan model seperti di salam. Aku gede-gede Pak, tenang. Aku orang pinter gede-gede. Tapi ini pandangan objektif. Analisisnya sederhana. AI, tahu ya AI, ChatGPT, Sonnet, apa segala macam itu adalah mesin yang punya kemampuan menjawab. Jadi menjawab, dia pinter banget. Sementara sekolah formal sekarang itu anak dilatih untuk menjawab. Jawabannya salah, nilainya rendah. Jawabannya benar, nilainya tinggi.
mesin menjawab, yang pintar menjawab, orang yang pandai menjawab itu gunanya semakin sedikit. Terus piye? Kalau ada mesin jawab, yang kurang apa berarti? Kemampuan bertanya. Karena tidak akan mengeluarkan apapun kalau anaknya tidak bertanya, kalau orangnya tidak mampu bertanya. Orang yang penuh keingintahuan, anak-anak kecil yang mengekspresikan dirinya pengen mengejar adalah anak-anak yang terlatih untuk bertanya pada situasi. Kok gini sih? Gimana caranya ya? Kok ini sih? Nah, anak-anak seperti itu, generasi seperti itu yang paling akan kompatibel dengan zaman AI. Kalau didikan formal sekarang, itu pertanyaannya disediakan oleh gurunya, disediakan oleh kurikulumnya. Jadi anak tinggal jawab. Padahal pertanyaan saya, ibu, bapak-bapak yang sudah dewasa, itu dalam hidup itu banyak jawaban atau lebih banyak pertanyaan. Ngopo ya kok kiri ya? Memang kiri sambarnya kiri itu. Ayo. Soalnya tugas ini tadi. Banyak pertanyaan. Membuat pertanyaan itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Yang mudah itu merasakan keresahan. Kok enak ya? Kok gini ya? Tapi kemudian meramu itu menjadi pertanyaan. Itu sangat tidak mudah. Itu betul dilatih, benar-benar dilatih. Contohnya sederhana. Coba lihat di kelas. Kalau ditanyain, ada pertanyaan yang tunjuk tangan berapa orang? Sangat sedikit. Hampir nggak ada. Begitu juga seminar, begitu juga di kampus. Kenapa? Karena bikin pertanyaan itu jauh lebih susah daripada menjawab. Kalau menjawab itu menggali apa yang kita miliki. Kalau bertanya itu kita harus tahu apa yang kita tidak miliki. Berarti harus tahu apa yang kita miliki sehingga tahu apa yang kita tidak miliki. Nah itu sekolah selama 25 tahun tidak sia-sia Pak. Walaupun jenengan tidak paham akan ada AI suatu hari datang, sengaja tanpa sengaja cara pendidikan yang benar sesuai dengan zaman itu ternyata bisa menjawab tantangan dalam semua zaman, termasuk zaman yang belum kita bayangkan berikutnya, yaitu zaman AI. Saya sudah teriak tentang AI 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang jadinya cuma euforia. Jadi tagline sama Wapres. Pokoknya Pak Wapres AI gitu. AI-mu. AI asuh. AI. Ya, mungkin beliau paham bahwa ini masa depan. Tapi harapan saya jangan hanya melihat permukaan. Ini benar-benar teknologi yang daya gempurnya itu seperti listrik. Sebelum listrik jadi ada listrik, daya gempurnya di semua lini. AI juga akan seperti itu, daya gempurnya di semua lini. Kita lihat nih, saat ini Indonesia punya pengangguran yang sangat banyak. Cari pekerjaan sangat susah. Dan kemarin ada kalimat dari Bahlil ya, kalau nggak salah. Susah dari mana? Anda kurang introspeksi diri, gitu ya kalimatnya. Coba introspeksi diri. Kalimatnya Bahlil, Pak Bahlil seperti itu. Saya sebenarnya sangat setuju. Karena Anda harus introspeksi diri. Mungkin Anda nggak mau, kalau Anda gini, coba introspeksi. Kok susah ya cari pekerjaan ya? Mungkin kita punya kriteria, nggak boleh harus halal misalnya. Oh berarti nggak semua pekerjaan bisa diambil. Harus nggak boleh nyolong, nggak boleh merugikan orang banyak, nggak boleh nyakiti orang. Jadi pekerjaannya susah. Mungkin menurut Pak Bahlil, kalau kita bisa introspeksi diri dan tahu bahwa nek nyolong rapopo, ngelarani wong liya rapopo, korupsi rapopo, ngapusi wong rapopo, yang golek gawean gampang. Paham maksud saya? Kalau orang-orang dengan banyak batas-batas atau pagar-pagar, ya saat ini memang tidak mudah mencari pekerjaan. Jadi yang harus dilakukan adalah menciptakan pekerjaan. Gimana menciptakan pekerjaan? Itu lagi-lagi pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan?
Ada salah satu contoh di daerah Depok atau mana ya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Anto atau Anto Suruh, pernah dengar nggak? Ayo, populer ya. Saking randuwe gaweane, pokoknya pekerjaannya dikongkon ngopo wae gelem, Pak. Kon ngubur kucing 10.000, kon mindah tikus 5.000, kon dandani gendeng 15.000, pokoknya apa wae sing halal. Nah, dia harus introspeksi belajar karo Pak Bahlil. Nyolong wae jane ra apa-apa. Guyon-guyon. Tapi akhirnya itu bisa menjadi bisa menjadi pekerjaan dia. Sekarang buka cabang juga di mana-mana. Brandnya namanya Anto Suruh. Santo Suruh. Santo Suruh. USA no Santo Suruh. Oh iya. Santo Suruh itu terus kemudian jadi populer, punya anak buah. Luming hanya karena mau melakukan, lihat masalah di sekitarnya, punya pertanyaan, kemudian dijawab. Tidak mungkin orang yang belajar hanya dari buku bisa memecahkan masalah yang tidak ada di buku. Hanya anak-anak yang terlatih belajar di alam, melihat dunia sebenarnya, yang terlatih untuk bisa memecahkan masalah bahkan yang belum pernah dia lihat. Selamat ulang tahun yang ke-25, salam. Semoga terus bisa menjadi pencerahan kita. Jangan anggap, sekali saya tidak akan setuju kalau ngomong salam hanyalah sebuah sekolah. Salam adalah monumen inspirasi bahwa orang Indonesia tetap mau berjuang untuk dirinya dengan caranya. Matur nuwun. Oke Mas, sudah jenengan kemauan. Saya sama Mas Abrang nanti aja di belakang ngobrol sendiri. Baik, saya juga pernah mendengar Mas Abrang ini bilang soal kudune bocah kuwi wong sinau kuwi aja diseragamke. Nek kaya seragam itu ya kayak dadine kur. Nek A yo A kabeh, B kabeh, padahal urip ini kan beragam gitu ya Mas. Nek kurune dadine Gregorian. Nah iki maksudnya apa ini Mas? Ono Gregorian barang itu. Oh, silakan. Gregorian itu sebuah genre musik. Genre musik kan macam-macam dari dulu klasik, apa sebenarnya? Ono barok, ada zaman romantik dan seterusnya. Ada juga yang namanya Gregorian. Gregorian itu biasanya dinyanyikan di gereja-gereja yang cuman boleh satu nada. Neng rame-rame, nadane beda dosa. Bagaimana gitulah. Jadi ketika saya ngomong nggak boleh seragam, itu artinya tidak akan efektif seragam karena setiap anak-anak punya keunikan sendiri. Dan jangan lupa kebanyakan sekolah seragam itu anaknya mati kreativitasnya. Ini bukan kalimat saya, ini kalimatnya Russell Ackoff. Semakin lama anak di sekolah semakin membunuh kreativitasnya karena dia dipaksa sesuai dengan selera kurikulum yang menabrak kurikulumnya Tuhan. Loh, kok iso wani ngomong kurikulumnya Tuhan? Karena Tuhan ini mesti ngeki kurikulum ke anak dengan cara memberi dia interest, memberi dia ketertarikan. Si anak seneng pit. Ono sapa ya, Bang? Aku mau nonton sekilas ono bocah senengane nglumpukke kipas angin sapa ya? Ora paham. Anake apa sih? Oh ya, artis apa gitu ya. Senengane nglumpukke kipas angin. Kok aneh tak takon dokter ya. Pertanyaan saya, emang ketertarikan itu bisa kita kontrol? Sampai gede pun nggak bisa kok kita kontrol. Kita seneng A, yo seneng A, wis ra iso. Seneng mancing, mbok diseneni bojone sesuk mangkat meneh mancing. Jenenge seneng mancing kok itu. Sangat susah itu. Dan itu karena itu tidak bisa kontrol. Pertanyaannya adalah siapa yang memberi ketertarikan? Kamu yang membuat atau kamu diciptakan punya ketertarikan? Loh, kenapa manusia diciptakan ketertarikan? Karena ketertarikan membawa orang untuk berjalan. Dalam perjalanannya dia menemukan ilmu yang dia butuhkan di masa depan. Artinya anaknya seneng apa? Tutno. Dan saya sangat senang di Salam itu dengan konsep itu. Anaknya seneng apa? Tutno, tapi ono fasilitatornya yang kemudian menerjemahkan sumber-sumber yang bisa bersambungan dengan itu. Contohnya waktu itu saya cerita ini tahun kapan Pak ya wis suwe ya. Ono cah cilik seneng banget karo pit.
sepeda waktu itu angkatan awal-awal kalau nggak salah itu. Seneng banget karo sepeda. Arep patok wis nganu kae lebokke nang bengkel sepeda wae. Berapa bulan dia belajar di bengkel sepeda, gawe sepeda, melu dandani sepeda. Fasilitatornya menemani dan melihat. Lama-lama belajar ngitung, belajar ngukur, belajar sudut dan seterusnya. Itu kalau dia tertarik, ilmunya nempel di kepala otomatis. Kalau dia tidak tertarik, tidak akan nempel di kepala. Dan itu bukan klaim, itu fakta ilmiah. Ada dua cara nempelin ilmu di kepala. Itu pertama dengan dia tertarik, nomor dua disertai dengan kesakitan. Ya, kuwi ilmu, kuwi penelitian. Jadi itu menjelaskan bahwa nek kowe dikandani bapakmu di kampleng kelingan sak mururen. Penelitiannya gitu. Rasa sakit itu membuka apa namanya? Ingatan. Rasa sakit sekejap itu ingatan saat itu tuh nempel terus gitu. Nah, masuk arep nyakiti anak terus matematika belajar ayo. Itu lur tambah masuk ngono terus dan mending ngikuti apa namanya ketertarikan dia si fasilitator membuka ilmu-ilmu dari perjalanan dia. Karena semua ketertarikan itu pasti nyenggol ke semua ilmu. Pasti, guys. Nek orang nyenggol berarti wong sing ra pinter. Seneng kodok we tekan matematika bisa. Seneng kodok tekan Tuhan bisa. Nah itulah fungsi fasilitator, menyambungkan ketertarikan ke keilmuan. Ini yang membuat sekolah Salam tidak mudah buka cabang. Fasilitator ki angel. Fasilitator itu susah karena dia harus jauh lebih cerdas daripada guru-guru biasa. Itu sebabnya di Finlandia semakin tinggi pendidikannya, dia semakin ngajar semakin rendah. Karena semakin rendah si anak harus selalu ngikuti keinginan si anak. Gurunya yang harus jagani. Oh, dia seneng menek wit. Iso belajar apa iki? Oh, dia seneng dolanan pit. Iso belajar apa iki? Ada satu lagi ya waktu itu autis Pak ya, dikon gawe jembatan gitu. Itu kreativitas seperti itu yang hanya ada di Salam. Jadi bukan membentuk si anak untuk sesuai dengan konsep orang tua dan lingkungan, tapi menyiapkan si anak untuk bisa beradaptasi terhadap semua lingkungan. Itu konsep utama Salam sepemahaman saya. Ngoten. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sabrang ya. Tadi yang disampaikan terakhir tadi bahwa setiap anak itu punya keunikan masing-masing yang itu di Salam itu difasilitasi gitu ya. Difasilitasi. Misalnya anak senengane soto, meneliti soto bukan berarti lalu didik mereka jadi bakul soto. Enggak. Tapi dari soto itu anak belajar nimbang iki pirang gram, 10 gram ini pirang on dan seterusnya. Matematikanya dari situ. Cara gawe soto piye? Oh, pertama, kedua, ketiga. Oh, itu bahasa Indonesia teks prosedur. Nah, itu ilmunya masuknya dari situ. Algoritma. Cara membuat soto itu algoritma. Itu sejak kecil anak sudah diajak ke sana gitu ya. Dan kita berangkat dari keunikan dari anak gitu ya. Menghargai apa yang dibawa sejak lahir, dikembangkan minat, bakat, potensi dan akhirnya nanti ketemu jati diri gitu. Tadi yang pertama tadi Mas Abraham bicara soal berpikir terstruktur ya Mas. Soal sebab akibat itu kan bagaimana kita berpikir terstruktur gitu.